بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Risalah min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, termasuk prinsip akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, wal imanu bir rusul, beriman dengan para rasul, yakni at-tasdiqu bihim jami'an. Maksud dari beriman dengan para rasul adalah membenarkan mereka seluruhnya. Man sammallahu minhum wa man lam yusammi, min awalihim ila akhirihim. Membenarkan seluruh para rasul, mencakup rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dan rasul-rasul yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya. Min awwalihim ila akhirihim, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Adapun jumlah para nabi, para rasul sangatlah banyak. Tidak terbatas cuma 25. 25 adalah nabi atau rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun jumlahnya untuk rasul, jumlahnya disebutkan dalam hadis salasumi'ah wa salasata asyara, 313 Rasul Nabi kita Muhammad SAW bertanya, kam kanatir rusul, ada berapa jumlah para rasul? Beliau menyebutkan salasumi'ah wa salasata asyara. Adapun untuk para nabi, di sini ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis yang menyebutkan jumlah bilangan para nabi. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani, sebagian lagi mengatakan dhaif seperti Syekhuna Yasin Abdul Abbas Al-Adani rahimahullah ta'ala. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran lebih kurang berapa? 25. Ada yang hafal? Ada? Sebutkan satu persatu nama nabi, nama rasul, dimulai dari Abid yang antum ketahui. Hud, yang tidak bisa push up 20 kali, 25, bukan 20 kali, 25. Hud, ingat ya, tidak boleh diulangi lagi. Hud sudah di Abid. Antum Idris, no, antum Soleh, antum langsung catat, yang lainnya catat. Tadi Idris, ya, Hud, Idris. Siapa tadi? Antum Aiman? Hud. No, antum? Soleh, antum? Adam, antum? Muhammad, antum? Yakub, antum? Musa, antum? Hah? Siapa? Zakaria, Umar, Ilyas, Hakim. Hah? Ismail, Surya. Hah? Tadi sudah. Mau pusat?
Pusam. 25 kali. Zaki. Nabi Yusuf. Azam. Nabi Isa. Zubair. Ilyas. Tadi udah ada yang Ilyas belum? Sudah Zubair. Sudah Idris. Hah? Nabi Ayub. Hah? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Antum? Hah? Yunus tadi sudah ada belum? Yusuf belum ya? Yunus benar? Belum tadi ya? Antum? Ibrahim, pasti. Dzulqarnain. Dzulqarnain pendapat yang terkuat, bukan nabi. Dia orang soleh, raja. Nabi Daud belum tadi ya? Belum. Udah berapa disebut? Ulangi lagi ya. Yang nggak bisa pusap lagi ya tuh. Kita ulang lagi dari Abi. Ini tidak 25, karena Abi udah jawab kan? Berapa? 15. Kalau nggak bisa jawab 15 ya. Siapa ya? Iya enggak, antum kan belum selesai, belum sampai 25. Jumlah antum aja belum sampai 25. Harun. Ya, Harun Nabi, Harun. Randi. Harun Nabi. Udah berapa tadi totalnya? Baru 14 Nabi. 18 ya. Randi. Berarti masih berapa Nabi lagi? 6. 7 ya? 7. Masih 7, masih banyak. Ismail sudah. Nah, antum ambillah posisi 15. Sudah ada belum tadi Lut? Belum? Lut. Ya. Sudah tadi Daud. Syuaib. Ya, Syuaib sudah, Syuaib. Antum enggak usah nyebut-nyebut. Kaki giliran antum yang pusap. Kalau antum juga tahu yang lain. Itu Abdul Qawi. Ilyas sudah. Nuh sudah. Musa belum ya? Siapa terjawab Musa? Novel Musa tuh. Zulkifli. Baru 21 ya? Masih 4 lagi kan? Ada. Ilyas sudah. Ilyasa tuh benar, Ilyasa kan ya Ilyasa wal yasa wa dzal kifli, ya betul. Siapa lagi? Feras. Yakub. Belum. Yakub sudah. Nah, siapa Feros? 15 kali. Udah ada 15 kali, 15 kali. Umer. Ishak. Pinter Umer. Antum. Zaki.
Lut, ada yang jawab tadi? Sudah, Anda ambil posisi itu. Oh, Yahya belum ya? Ya? Yahya. Vino. Sudah berapa itu? Sudah cukup 25. Lanjut tadi. Itu yang disepakati oleh para ulama ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi yang paling terakhir siapa namanya? Dalilnya apa? Naufal. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Aiman. Zubair. Randi. Nabi Muhammad nabi yang paling terakhir, apa dalilnya? Ibrahim. Ibrahim. Tinggal sendirian antum. Mus'ab lah nikah. Firana pergi. Nasihin pulang kampung. Gimana? Ada yang tahu? Mus'ab. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Qala Syekh wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammadin alaihi wa alaihim afdhalus salati wassalam. Yang paling terakhir dan yang paling penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bir rusul imanun mujmal. Dan beriman kepada para rasul adalah beriman secara global. Wal imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun wa i'tiqadun annahu khatamur rusuli fala nabiyya ba'dahu. Sedangkan beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan secara rinci serta meyakini bahwasanya beliau adalah penutup para rasul. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Wa man lam ya'taqid dzalika fahuwa kafir. Siapa yang tidak mau meyakini bahwasanya Rasul Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, penutup para rasul, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dia juga kafir. Ya. An-nubuwah wa risalah qad khutimat. Kenabian dan kerisalahan itu sudah ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan termasuk nanti tanda hari kiamat akan munculnya al-kadzdzabun ad-dajjalun. Kulluhum yadda'un annahu nabi. Ya. Masing-masing mereka mengaku annahu nabi. Mereka adalah nabi. Siapa-siapa yang pernah mengaku sebagai nabi palsu? Randi. Umar, siapa Umar? Musailam al-Kadzdzab. Siapa-siapa lagi yang pernah mengaku sebagai nabi palsu? Ada? Abdul Qawi. Hah? Al-Hajjaj bin Yusuf? Bukan. Siapa itu?
Sajah mungkin antum maksudkan? Al-Aswad Al-Ansi mungkin itu. Ya. Nah. Siapa-siapa yang pernah ngaku sebagai nabi di Indonesia? Angkat tangan. Siapa? Zubair. Di Indonesia ada orang pernah ngaku sebagai nabi siapa? Nah, Randi siapa Randi? Dimas. Siapa di Indonesia yang pernah mengaku menjadi nabi? Ahmad Musaddiq sama Yahiden. Juga yang pernah mengaku sebagai nabi siapa? Mirza Ghulam Ahmad yang di India. Ini pendusta. Wal imanu bir rusul yakni aidan adamul tafriq wa adamul ifrat wa tafrid fi haqqihim. Juga beriman kepada rasul tidak al-ifrat, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Wa adamut tafrid, juga tidak menyepelekan. Jangan ekstrim, jangan menyepelekan di dalam mengimani para rasul, para nabi. Khilafan lil Yahudi wan Nasar, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Alladzina ghalau wa afratu fi ba'dir rusul, yang mana mereka ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengimani sebagian rasul. Hatta ja'aluhum abna Allah, sampai-sampai mereka orang-orang Yahudi menjadikan sebagian rasul tadi diposisikan sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Kama qala Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah adalah anak Allah Azza wa Jalla. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Maryam atau Al-Masih ibnullah. Sedangkan orang-orang Nasara mereka ekstrim terhadap Al-Masih, mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa adalah anak Allah Azza wa Jalla. Ini kekufuran. Ini terlalu berlebihan di dalam menetapkan para nabi, para rasul, di dalam memuliakan nabi dan rasul. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah, sedangkan orang-orang Nasara mereka mengatakan Isa adalah anak Allah Azza wa Jalla. Wasufiyah wal falasifah farratu fi haqqir rusul wa tanaqqasuhum. Sedangkan as-sufiyah, orang-orang sufi, ahlu tasawuf, dan ahlul falasifah, ahlul falsafat, mereka menyepelekan haknya para nabi, para rasul. Wa tanaqqasuhum, sampai-sampai mereka merendahkan kedudukan para nabi. Sehingga sebagian mereka ada yang melantunkan bait syair. Dengan mengatakan maqamul wali fuwaiqun nubuwah, atau maqamul wali fuwaiqun nabi fi barzakhin. Kedudukan wali itu di atas para nabi di alam barzakh. Bahkan mereka meyakini wali tersebut kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nabi. Kenapa? Dikarenakan wali bisa mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para nabi mendapatkan ilmu dari perantara Jibril. Mereka para wali menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan mereka. Mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah menyampaikan kepadaku hatiku langsung dari Allah Azza wa Jalla. Wa faddalu a'immatahum alaihim, mereka lebih mengistimewakan tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka dibandingkan para nabi, para rasul. Wal wasaniyun wal malahidah kafaru bi jami'ir rusul,
sedangkan al-wasaniyun, para penyembah berhala, wal malahidah, para ateis, mereka mengkufuri, mengingkari seluruh para rasul. Wal yahud kafaru bi Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka mengkufuri Isa, mengkufuri Nabi Muhammad. Wan nasara kafaru bi Muhammadin, orang-orang Nasara juga mengkufuri Nabi Muhammad. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Siapa yang beriman terhadap sebagian mereka lalu mengkufuri sebagian mereka, maka orang tersebut dinyatakan kafir terhadap seluruh para nabi atau para rasul. Qala subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang yang mengkufuri Allah, mengkufuri para rasul, yang mereka menginginkan untuk memisah-misah antara Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman terhadap sebagian nabi, sebagian rasul, namun kami tidak beriman, kami kufur terhadap sebagian nabi, sebagian rasul. Serta mereka menginginkan membuat cari-cari celah dari perkara tersebut. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah azza wa jalla, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa qala ta'ala, wala nufarriqu baina ahadin min rusuli. Sifat kaum mukminin tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan para rasul tersebut. Kewajiban kita, semua para nabi, para rasul kita imani. Tidak kita beda-bedakan. Semuanya wajib kita imani. Dalam keadaan kita meyakini masing-masing para nabi dan para rasul tadi punya keistimewaan tersendiri. Dan para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi ini tadi, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja ulul azmi minar rusul? Zubair, ulul azmi. Siapa ulul azmi Zubair? Abid, Ibrahim. Ulul azmi itu ada 5. Satu sudah disebut sama Abid, Ibrahim. Yang kedua, Fasih, Umar, Nawal, Nabi Muhammad 2, masih 3 lagi. Syauqi, Musa, Ibrahim, Muhammad, Musa, baru 3, masih 2 lagi. Nabi Nuh, iya apa? Ya, Nuh. Satu lagi, Isa. Itu yang disebutkan oleh jumhur, mayoritas para ulama. Mereka mengatakan ada 5. Ya, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling afdal Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian para ulama mereka mengatakan seluruh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua adalah ulul azmi minar rusul, kecuali 2. Yang pertama, katanya mereka Adam. Adam bukan digolongkan ulul azmi. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran, walam najid lahu azman. Itu alasannya. Yang kedua adalah Yunus. Ya, Yunus. Kenapa?
Dikarenakan disebutkan dalam Al-Quran, wala takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdzub. Ini pendapat yang dinisbatkan kepada Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Al-muhim ini masalah ada khilaf di kalangan para ulama ya. Wallahu alam pendapat jumhur mereka mengatakan 5 tadi ya. Azan dulu, azan. Azan. Siapa yang mau azan? Azan. Azan dulu. Kemudian yang kelima, wal imanu bil yaumil akhir, yakni at-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti. Beriman dengan hari akhir. Apa maksud beriman dengan hari akhir? Yaitu mengimani segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min azabil qabri wa na'imihi wal ba'si minal qubur wal hasyri wal hisab wa waznil a'mal wa i'ta'is suhuf bil yamin awis shimal was sirati wal jannati wan nar. Mencakup berupa mengimani azab kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan, hari dikumpulkannya umat manusia, hari hisab, ditimbangnya amalan, diberinya buku catatan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, mengimani adanya sirat, adanya surga dan neraka. Itu semua mencakup pada kategori beriman terhadap hari akhir. Mulai dari mengimani apa yang terjadi di alam kubur sampai mengimani tempat tinggal kita terakhir, immal jannah wa imman nar. Wal isti'dad lidzalika bil a'mali salihah wa tarkil a'mal as-sayyi'ah wa taubah minha, serta mempersiapkan hal tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan saleh dan meninggalkan amalan-amalan buruk serta taubat dari dosa-dosa tersebut. Ya ikhwan, di sini mengimani adanya hari akhir fungsinya untuk mempersiapkan diri kita. Orang yang meyakini akan adanya hari akhir, maka dia konsekuensinya harus mempersiapkan untuk berjumpa dengan hari tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya dunia bukanlah suatu yang kekal abadi. Ada suatu kalam indah ya ikhwah dari al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan hanya kepada Dia, Allah Azza wa Jalla. Kata Fudail bin Iyad, man alima annahu lillahi abdun, siapa yang tahu bahwasanya dia adalah hamba bagi Allah, falya'lam annahu mauqufun baina yadillah, hendaklah dia juga yakin bahwasanya dia nanti pasti akan diberdirikan, ditegakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita meyakini inna lillahi, maka konsekuensinya kita wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata beliau, wa man alima annahu mauqufun baina yadayillah falya'lam annahu mas'ulun. Siapa yang yakin, tahu dia pasti akan diberdirikan di hadapan Allah, maka ketahuilah pula dia pasti akan ditanya. Wa man alima
annahu mas'ulun falyu'idda lisu'ali jawaban. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang yakin tahu dia nanti akan dimintai pertanyaan, dimintai tanggung jawab, akan ditanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, falyu'idda lisu'ali jawaban, hendaklah dia mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Disuruh mempersiapkan jawaban. Lalu ada yang bertanya kepada Fudail bin Iyad dengan mengatakan, ya Aba Ali, kaifal hilah? Wahai Abu Ali, bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya dari menjawab pertanyaan tersebut? Kata Fudail bin Iyad, yasirah, gampang sekali. Simple. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin ma baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki, perbagusi apa yang tersisa, nanti Allah akan ampuni apa yang telah lalu. Fa idza asa'ta ma baqiya lam yughfar laka ma madha. Engkau kalau buruk di penghujungnya, maka yang sebelumnya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga patokan seseorang adalah di ujung, bukan di awal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibra bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayah. Yang menjadi tolak ukur adalah sempurna, bagus di ujung, bukan kurang di awal. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tersebut bil khawatim, dinilai dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka baik pula seseorang tersebut. Kalau penutupnya buruk, maka buruk pula kondisinya nanti. Ya. Dan semua kita akan dimintai tanggung jawab apa yang kita perbuat. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-duhriyun wal musyrikun. Dan sungguh telah mengkufuri akan adanya hari akhir ad-duhriyun dan kaum musyrikun. Ad-duhriyun, ad-dahr, berasal dari dahr. Dahr itu maknanya mereka meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kalau mati ya mati begitu saja, dimakan massa, dahr. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasannya kalau sudah mati, sudah tidak ada hari kebangkitan. Ini namanya ad-duhriyun. Ya. In ya illa hayatuna dunya. Gimana ayatnya? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Apa awalnya? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Jadi kalau mati begitu saja. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kelompok yang kedua yang menyimpang dalam bab ini tadi adalah ad-duriyah. Ad-duriyah dari daur. Apa duriyah? Orang yang meyakini tidak ada hari akhir, tapi nanti setiap 100 tahun akan kembali lagi dia di dunia. Jadi nggak ada hari pembalasan, tapi yang ada adalah reinkarnasi. Ya, reinkarnasi, balik lagi. Ini juga keyakinan yang menyimpang. Wal musyrikun, kaum musyrikun, ya, yang mengingkari hari kebangkitan. Apa dalil bahwasanya orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah kafir? Randi.
Orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah kafir. Habib. Antum tahu enggak ya fungsi menghafal Al-Quran itu tadi? Karena perhatikan di zaman sekarang ini banyak para penghafal Al-Quran ini ghairu faqih. Ya. Yang di benak para penghafal Al-Quran, kalau ana punya hafalan Al-Quran, ana punya sanad, rata-rata sekarang ini para penghafal Al-Quran yang dikejarnya adalah ijazah sanad. Nanti kalau punya sanad, ana bisa ngajar, laku diterima di mana saja. Bukan itu inti menghafal Al-Quran. Inti menghafal Al-Quran ini otaknya antum jadi komputer. Antum bisa berdalil. Ya. Percuma antum hafal Al-Quran. Akan ciut antum hafal Al-Quran kalau antum tidak bisa berdalil. Mau kor-kor lah antum bawa sanad Al-Quran. Ini ya sanad Al-Quran. Ya, mumtaz. Qiraah Hafiz an Asim. Antum tidak bisa berdalil dah. Ya. Tuh, Aiman. Apa dalilnya? Mengingkari hari kebangkitan kufur. Naufal. Kalau anda sebutkan, antum, ustaznya, Mus'ab, Ibrahim, Za'amal ladina kafaru. Lanjutkan. Za'amal ladina kafaru. Allai yub'atsu. Klaimnya orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Itu menunjukkan apa? Sifatul kafirin, sifatul musyrikin tidak menetapkan adanya hari kebangkitan. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bihi al-iman as-sahih al-matlub. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara juga tidak beriman dengan hari akhir, dengan keimanan yang benar yang diinginkan. Wa in amanu biwuqu'ihi, meskipun mereka beriman akan terjadinya hari kiamat, tapi mereka tidak meyakini dengan keimanan yang benar. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan la yadkhulal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga illa kecuali man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasara. Ini klaimnya mereka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka menetapkan adanya hari kebangkitan. Mereka menetapkan adanya surga. Namun ada poin penyelisihan. Mereka mengatakan apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Menunjukkan apa? Mereka tidak meyakini neraka itu sesuatu yang kekal. Ya. Kemudian wal imanu bil qadar, yakni al iman bi anna Allah alima kulla syai'in ma kana wa ma yakun. Beriman dengan takdir mencakup meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, apa yang akan terjadi. Itu maksud iman dengan takdir, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla tahu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz. Dan itu semua telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz.
wa anna ma yajri wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa maksiatin, dan juga menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik kebaikan, keburukan, kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, faqad sya'ahu Allah wa qaddarahu wa khalaqahu, itu semua dikehendaki Allah, ditakdirkan oleh Allah, dan juga ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Wa annahu yuhibbut ta'a wa yakrahul ma'siyah, Allah mencintai ketaatan, membenci maksiat. Maksiat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dibenci. Namun tetap terjadi kemaksiatan, tetap terjadi. Kenapa? Dikarenakan di balik maksiat tersebut ada kebaikan yang Allah inginkan, berupa mujahadatun nafsi, ya, kesungguh-sungguhan jiwa seseorang di dalam meninggalkan kemaksiatan. Walil ibadati qudrah ala af'alihim wa ikhtiyar walil ibadah. Itu bacanya ibadah ya. Wallahu alam, mungkin yang lebih tepat walil ibad. Ya. Walil ibad. Dan bagi para hamba, qudrah, mereka memiliki kemampuan ala af'alihim, terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Wa ikhtiyarun, mereka memiliki ikhtiar, keinginan, kehendak. Wa iradah lima yaqa minhum min ta'atin wa ma'siyah, terhadap apa yang terjadi pada mereka berupa ketaatan atau kemaksiatan. Jadi hamba memiliki ikhtiar, memiliki iradah, memiliki masyiah, memiliki kudrah untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan. Lakin dzalika tabi'un li iradatillahi wa masyiatihi. Akan tetapi kehendak, kudrah dan kemampuan hamba tersebut ngikut terhadap keinginan atau kehendak, iradah dari Allah Azza wa Jalla. Khilafan lil jabariyah alladzina yaqulun, berbeda dengan orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah mengatakan innal abda mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyarun. Jabriyah mengatakan yang namanya seorang hamba itu dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan. Laisa lahu ikhtiyar. Dia tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Itu katanya Jabriyah. Jabriyah mengatakan hamba itu dengan keinginan Allah SWT, dia tidak punya kehendak, tidak bisa menginginkan apa yang dia mau. Walil qadariyah alladzina yaqulun, berbeda dengan qadariyah, yaitu orang-orang yang mengatakan innal abda lahu irada mustaqillah wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi duna iradatillahi wa masyiatihi. Sedangkan qadariyah adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya hamba memiliki irada mustaqillah, irada tersendiri, bahwasanya hamba tersebut mencipta perbuatan dengan sendirinya tanpa irada dari Allah dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada letak perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah mengatakan hamba tidak punya irada, tidak punya masyiah, tidak punya kehendak. Hamba itu ibarat dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Qadariyah sebaliknya, dia mengatakan hamba itu punya kemampuan dengan sendirinya tanpa ikut campur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan hamba punya kehendak, punya keinginan. Namun kehendak dan keinginan hamba itu dibawa kendali Allah Azza wa Jalla. Difahami? Ya, Randi? Jelas? Perbedaannya tadi? Jabariyah, Qadariyah. Faham antum? Apa Jabariyah tadi? Abdul Qawi. Yang menentukan siapa? Belum nyambung. Antum Syauqi.
Hakim. Hah? Abid. Apa beda Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah? Kebalik. Dengarkan baik-baik. Jabariyah itu kelompok yang mengatakan manusia itu dia tidak punya kehendak. Ya. Terus bagaimana dia beraktivitas? Dia dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Qadariyah itu kelompok yang mengatakan hamba punya kehendak dengan tersendirinya yang tidak ada sangkut paut campur tangan dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun mengatakan hamba manusia punya kehendak. Namun kehendak hamba di bawah kendali kehendak Allah Azza wa Jalla. Jelas. Nyambung. Antum coba pikir, latih kalau mau ikut program takhusus yang seperti ini harus dilatih. Nggak bisa melatih, nol, turun. Mau diisi kuotanya udah banyak, ya. Setelah Idul Adha ini banyak yang mau diantarkan dari Duri itu, anak-anak remaja, ya. Nah, yang antum-antum yang kira-kira ndak kuat itu udah nurun lagi, ikut tahfidzul Quran. Berarti belum siap memikir, ya. Apalagi mau pikir. Itu mah anak heran kalau dikasih pelajaran itu nggak bisa mikir, ya. Kasih pelajaran susah ya mikirnya. Tapi ngakali CCTV itu punya kepikiran supaya nggak kelihatan di CCTV, diputer, sambu kedua, sebulan jangan macem-macem sambu. Ada berani rusak CCTV itu siko, antum ganti belum dibayar CCTV itu. Itu bukan untuk CCTV, ingat sekali lagi, CCTV itu bukan mantau kegiatan antum di sini. Itu kalau sepeda motor kehilangan tahu siapa yang malingnya, kalau hilang helm tahu. Kalau pondok kita diserang orang tahu pelaku-pelakunya. Jangan diputar-putar, awas antum putar-putar. Ya, itu bibit-bibit sambu. Ngerti? Itu bukan anak seumur belum sampai 20 tahun. Bisa muter CCTV, itu menunjukkan akalnya jalan, sebenarnya jalan. Cuman dipakai untuk belajar, nyendat. Kalau untuk yang seperti itu tuh, Masya Allah pintar. Dengan alasan untuk memperbaiki. Kalau nak memperbaiki, bukan CCTV yang diperbaiki, kerannya enggak. Ya enggak ada. Jangan dilakukan. Kemudian wa qad raddallahu ta'ala 'ala ta'ifatain fi qouli ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah membantah dua kelompok tersebut dalam firman-Nya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah yang kalian kehendaki tersebut melainkan apa yang Allah SWT kehendaki. Maksudnya tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa'athbata lil 'abdi masyiatan raddan 'alal jabariyah al-ghulat. Allah Azza wa Jalla menetapkan masyiah bagi seorang hamba sebagai bentuk bantahan kepada jabariyah yang ekstrim. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillahi raddan 'alal qadariyah an-nufat. Dan Allah jadikan masyiah
ngikuti kepada Masya Allah, bantahan kepada Qadariyah yang hulu tersebut. Jelas ya? Wal imanu bil qadar yuksibul abda sabron 'alal masaib. Beriman dengan takdir bisa menyebabkan seorang hamba untuk menjadi orang yang sabar terhadap musibah. Ya, beriman dengan takdir itu bisa menyebabkan hamba tersebut bisa sabar terhadap musibah. Jadi tidak usah antum sedih. Ya. Kena sebat sama ustadz, kena pukul. Itu sudah takdir. Sebabnya apa? Banyak sebab. Di antaranya, ya karena dosa kesalahan antum sendiri. Ya. Kalau tidak salah, tidak kena pukul, tidak kena push up. Nah, itu antum wajib imani juga. Jangan diingkari. Wabti'adan 'anidz dzunubi wal masaib, serta bisa menyebabkan seorang hamba menjauh dari dosa dan musibah. Kama yadfa'uhu ilal amal, sebagaimana beriman dengan takdir tersebut bisa mendorong dia untuk beramal. Wa yub'id anhu al ajza wal khauf wal kasal, serta bisa menjauhkan dari dia kelemahan, rasa takut dan malas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut yang punya keinginan untuk merubah diri mereka sendiri. Itu al-asl al-awwal. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Prinsip yang kedua yaitu prinsip iman. Iman itu ucapan, amalan, keyakinan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itulah iman. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, keyakinan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kata sebagian masyayikh kita seperti Syekh Shalih Al-Syekh, beliau mengatakan khamsu nunat. Ada 5 nun yang berkaitan dengan iman. Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Ya. 5 nun. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Lum'atil I'tiqad. Beliau mengatakan supaya gampang ingatnya tentang iman dikenal dengan khamsun nunat, 5 nun. Qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawarihi wal arkani. Yazidu bit ta'atir rahmani wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadihi. Maka bukanlah dikatakan keimanan kalau cuma sekedar ucapan, perbuatan tanpa ada keyakinan. Lianna hadza imanul munafiqin. Dikarenakan kalau cuma ucapan dan perbuatan tanpa ada keyakinan dalam hati, itu adalah imannya kaum munafiqin. Faham apa itu iman, Hakim? Apa iman? Definisi iman. Belum kau.
Nah, itu tadi iman. Sehingga kalau antum maksiat, iman antum melemah. Antum pengen imannya bertambah enggak? Caranya jalankan ketaatan. Ya. Kalau pengen imannya bertambah, antum rajin ngerjakan ketaatan. Kalau munafikin, mereka mengucapkan di lisan, tapi mengingkari dalam hati. Apa dalilnya? Orang kaum munafik itu cuma ngomong di lisan, hatinya kufur. Umar. Aiman. Abid. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Terus Allah ya'lamu apa Sam? Allah ya'lamu apa? Gimana hafalnya antum ini? Apa Bib? Yang kencang ngomongnya Bib. Bener. Coba baca. Umar. Idza ja'akal munafiquna qalu nah, itu ayatnya gitu Bib. Ya. Mereka cuma ucapan di lisan. Walaisa huwa mujarradul ma'rifah biduni qaulin wa amalin. Juga bukan iman itu cuma sekedar mengenal tanpa ada ucapan, tanpa ada perbuatan. Lianna hadza imanul kafirin al-jahidin. Dikarenakan kalau cuma sekedar pengetahuan tanpa ada ucapan dan perbuatan, itu namanya imannya kaum kafirin, imannya kaum pembangkang. Ya. Bahkan itu cuma sekedar imannya Abu Thalib. Abu Thalib tahu dia yang benar adalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia tidak mau mengucapkan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka Firaun dan bala tentaranya mengimani ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, mengimani ayat-ayat Musa. Ya. Hati mereka yakin, namun mereka mengingkari. Jahadu biha. Mereka ingkari. Zulman wa 'uluwan. Dikarenakan kezalim dan kesombongan yang ada pada mereka. Wa qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami tahu ya, sesungguhnya yang demikian itu membuat engkau sedih ya Muhammad terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Mereka telah mendustakan engkau, akan tetapi demikianlah orang-orang zalim adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa 'ada wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka kaum Ad, kaum Samud ya, telah nampak jelas bagi kalian dari tempat-tempat mereka tersebut berupa kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla,
ada yang mampu memahat tempat-tempat mereka. Luar biasa, mereka mampu memahat batu itu jadikan tempat tinggal. Namun syaitan yang menggoda mereka, menghias-hiasi perbuatan mereka kufur tersebut, serta syaitan yang menghalangi mereka dari jalan yang benar dalam keadaan wa kanu mustabsirin, mereka tahu kebenaran itu ada pada nabi-nabi mereka. Walaisal imanu i'tiqadan faqat au qawlan au i'tiqadan duna amal. Iman itu bukan pula cuma sekedar keyakinan tanpa ada atau ucapan semata, atau keyakinan tanpa adanya amal. Lianna hadza imanul murji'ah, dikarenakan ini adalah keimanan kaum murji'ah. Wallahu ta'ala katsiran ma yusammil a'mal imanan. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan amalan disebut dengan keimanan. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya kaum mukminun adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan senantiasa berinfak, bersedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka adalah kaum mukminun yang haqqan, yang betul-betul penuh dengan keimanan. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa maksudnya? Amalan kalian yaitu salat. Ai salatakum ila Baitul Maqdis wa samma shalah imanan. Yaitu salat kalian yang ketika menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, di situ Allah Subhanahu wa taala menamai salat dengan bentuk keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ibrahim, liyudhi'a imanakum. Kenapa dibaca liyudhi'a imanakum? Kenapa dibaca liyudhi'a imanakum, Ibrahim? Mas Ujang Irawan, Abu Albani. Siapa mau ditanya ini? Nasi enggak ada. Andi. Pak Roni. Pak Roni. Belum. Mus'ab. Lamul juhud. Lamul juhud apa lamul kai itu? Apa lamul taklil? Hah? Lamul juhud. Brim. Lam apa itu? Lamul juhud. Dari mana indikasi yang tuh mengatakan lamul juhud? Lam itu ada lamul amr, ada lamul kai, ada lamul taklil. Didahului oleh makana dan lam yakun. Dia tandanya lamul juhud. Ya, dia menasobkan ya. Ya. Nah, itu tadi. Ya.
Perlu dimerajaah ini. Nanti insya Allah kita buka lagi pelajaran nahu, ya. Insya Allah qaidul i'rab. Ya. Yang ringkas-ringkas qaidul i'rab matan. Nanti bisa antum lanjutkan rincian-rincian sama Ustaz Abu Jarir. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan makna iman. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pertanyaan ke anak-anak tahfidzul Quran. Yang tidak bisa jawab, push up 10 kali. Pertanyaan kita tujukan yang pertama kali ke Zaki As-Saghir. Zaki As-Saghir. Zaki, apakah iblis dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Iblis telah mengatakan, khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dari tanah dan engkau menciptakan dia dari api, dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Iblis juga mengatakan, qala rabbi fabima aghwaytani. Iblis mengatakan, Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkanku. Iblis menetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Apakah dikatakan iblis beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Hah? Iblis beriman enggak? Kenapa tidak beriman? Push up ini kalau enggak bisa jawab. Push up lah 15 kali. Ada. Iblis beriman enggak? Beriman. Push up lah antum. Atau menetapkan keimanan dengan iblis. Naufal, iblis beriman enggak? Kenapa enggak beriman? Tadi iblis mengatakan, engkau telah menciptakan aku dari api ya Allah. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis menetapkan Allah SWT adalah pencipta. Karena dia sombong. Apa sombongnya iblis? Semua itu mengatakan apa lagi? Nah, kalau sujud, jawabannya masih belum tepat sekali. Masih pusap kalau belum pusap. Ya, pusap lah antum. Kakak antum nanti lebaran haji pulang. Dia udah chatting sama anak. Antum kerjasamalah bertiga tuh. Kenapa iblis tidak dikatakan beriman? Pusap. Antum sudah diskusi berempat. Kenapa iblis tidak dikatakan beriman? Apa Syauki? Kenapa? Abdul Qawi? Kenapa tidak beriman? Yang kita bahasin berkaitan dengan keimanan ini tadi. Pusap lah antum. Atau mau pusap berempat? Atau mau nyoba jawab lagi? Menunjukkan antum belum nyambung dengan pelajaran ini tadi. Ya, antum Abid.
Mengingkari uluhiyahnya Allah SWT. Masih jauh lagi. Tak ada yang tepat. Antum Randi. Merasa lebih baik daripada Adam. Cobalah tanya sama Ibrahim. Gimana Ibrahim? Jawabnya Ibrahim. Kenapa iblis dikatakan tidak beriman? Simpel sekali jawabannya. Apa Alvino? Karena dia menentang Mas. Sebenarnya simpel jawabannya antum yang antum masih. Jawab saja dikarenakan iblis tak ada amalan. Iman itu ada ucapan, keyakinan, amalan. Iblis cuma ngomong, engkau adalah pencipta, tapi tidak mengamalkan konsekuensi bahwasanya Allah SWT penciptanya dia. Simpel kan? Difahami? Kaum munafikin dikatakan tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena omong doang dia, tidak punya keyakinan. Simpel kan? Simpel. Cuma jawab seperti itu. Susah. Berarti antum tidak mikir ini tadi. Jelas? Randi? Simpel kan jawabannya kan? Simpel. Iblis cuma ngomong. Berarti ada qaul. Ada amal nggak pada iblis? Nggak ada amal. Berarti belum dikatakan beriman. Sehingga seseorang dikatakan beriman, dia ada ucapan, ada keyakinan, ada amal perbuatan sama dia. Jelas ya? Lanjut. Al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak mengkafirkan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau dia mengerjakan satu pembatal dari pembatal keislaman. Prinsip Islam, akidah Islam, tidak boleh mengkafirkan umat Islam. Jangan berisik. Push up. Ya. Nggak boleh mengkafirkan seseorang. Antum nggak boleh mengatakan kafir, nggak boleh. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan kekufuran, pembatal dari pembatal keislaman. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yukafiruna ahadan minal muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seseorang dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau orang tersebut mengerjakan satu pembatal dari pembatal keislaman. Amma makana minal kabair, adapun apabila yang dikerjakan sama dia cuma semata-mata dosa besar, allati yaduna syirki, yang mana dosa tersebut masih di bawah syirik, lam yudulla dalilun ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kufurnya orang yang mengerjakannya. Katarkis shalah katakasulan, seperti orang yang meninggalkan salat malas-malasan. Nah, ini dalil bisa kita jadikan argumentasi. Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat orang kalau meninggalkan salat malas-malasan dinyatakan kafir. Ya. Adapun kalau maksiat yang lain, fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kabair bil kufri. Mereka para ulama tidak menghukumi pelakunya sebagai orang yang kufur. Wa inna ma yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Namun cuma dihukumi sebagai orang yang fasik yang kurang keimanannya. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Kalau tidak mau taubat, maka orang tersebut masih dikategorikan tahtal masyiah. Insyaallah ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Lakinnahu la yakhlud finnar, akan tetapi orang tersebut tidak dinyatakan kekal dalam neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala,
innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa madzhabu ahli sunnati wal jamaah fi dzalika wasatun bainal khawariji alladzina yukaffiruna murtakibal kabira wa in kanat dunal kufri wa bainal murji'ah alladzina yaquluna huwa mu'minun kamilul iman wa yaqulun la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Madzhabu ahli sunnati wal jamaah pada perkara tersebut adalah pertengahan antara khawarij yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar atau antara khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar meskipun dosa tersebut masih di bawah kekufuran, dan antara prinsip murjiah yang mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa itu masih tetap dikatakan seorang mukmin yang sempurna keimanannya, sehingga mereka mengatakan tidak akan membahayakan suatu kemaksiatan bersamaan dengan keimanan sebagaimana tidak akan bermanfaat suatu ketaatan kalau dibarengi dengan kekufuran. Di sini prinsip ahlus sunnati wal jamaah, mereka mengatakan orang yang terjatuh pada dosa besar dikatakan orang yang tidak sempurna keimanannya, bukan dinyatakan kafir. Kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar adalah khawarij. Kalau dikenal dengan istilah lain, teroris. Mereka meyakini orang kalau terjatuh pada dosa besar dinyatakan kafir. Adapun ahlus sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh pada dosa besar kecuali kalau dia terjatuh pada kekufuran. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak dikatakan mukmin, tidak dinyatakan kafir, tapi dia berada pada kondisi manzilah baina manzilatain. Namun antara Khawarij dan Mu'tazilah bersepakat dalam permasalahan di akhirat. Mu'tazilah mengatakan orang yang terjatuh pada dosa besar kekal di neraka. Khawarij mengatakan orang yang terjatuh pada dosa besar kekal di neraka. Berbeda lagi dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang yang terjatuh dengan dosa selagi dia mukmin maka imannya tetap sempurna, tidak akan berkurang sedikit pun. Sehingga mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Tidak akan membahayakan suatu keimanan jika berjumpa dengan maksiat, sebagaimana tidak akan bermanfaat suatu ketaatan jika ada kekufuran yang ada di sana. Difahami? Jelas, Abid? Ya. Antum kalau tidak faham, dulu Ustadz Afifuddin itu, guruan itu, beliau itu mondok di Al-Furqan. Umur 14 tahun, beliau itu kelahiran 78. Beliau ke Degolan 94. 78 94 itu berapa? Berapa tahun? 78 94. Hah? 16 ya? Nah, 16 tahun. Ya, 78 94 kalau enggak salah. Ya, 78 94 beliau ke Degolan. Umur berapa? 16 ya? 16 tahun. 98 98 pecah jihad. Beliau ke Ambon. Setahun di Ambon, beliau berangkat ke Damaj. Nah, umur 16 tahun ikut takhasus dunia. Informasi kononnya itu orang termuda. Ya, orang termuda itu dulu angkatan Degolan pertama itu Ustaz Afifuddin sama Ustaz Askari. Yang lainnya Ustaz Abdul Qarnain, Ustaz Abdul Bar itu agak tua. Ustaz Khalifah Hadi itu tua-tua. Itu yang muda. Nah, berarti umur segitu tuh 16 tahun tuh sebenarnya udah peka, udah bisa nyerap sih sebenarnya. Tergantung didikan. Tergantung keseriusan. Jadi kalau antum yang umur 16 masih leye, nah itu tadi. Itu generasi micin. Generasi jet. Ya.
Nanti antum akan membunuh diri antum sendiri. Apa yang antum banggakan? Dengan berjalan waktu, nanti antum akan menyesal di hari kemudian. Jadi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan? Nispun. Ya, ilmu dunia tidak punya skill, ilmu agama tidak kati, disuruh ngajar khutbah tidak baca, suruh ngajar tahfiz juga tidak baca, suruh begawi tidak kati kebacaan. Ya tidak? Jangankan gawi keras, gawi kasar, gawi halus pun tidak bisa. Nah, itu lagi. Akhirnya apa? Jadi buntang kaleng. Sekali lagi anak pesan sama antum, jadi buntang kaleng. Tahu buntang kaleng? Ya. Jadi jangan antum main-main di masa mudanya antum. Masa muda itulah kesempatan antum. Kalau antum tidak punya apa-apa sudah. Nanti tenang saja Ustaz. Anak bantu ngajar di Darul Hadis. Syarat ngajar di sini tinggi. Ya. Cuman pacak ngaji. Tidak bisa bahasa Arab, nggak usah ngajar. Paling tidak antum bisa ngerti ilmu-ilmu syar'i. Karena ngajar di suatu pondok pesantren itu tidak cukup cuma pintar ngaji, ya, tidak cukup. Tapi sedikit banyak dia harus ngerti ilmu agama. Nah, ilmu agama tadi yang bisa dia tularkan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak selain membaca Al-Quran. Pertanyaan, apa prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah? Abdul Qawi, kalau ada pelaku dosa besar, ada orang berzina, mabuk, dia, maling, ngerampok, antum kafir kan? Terus antum katakan apa? Keimanannya berkurang. Kalau Khawarij mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir. Kalau Murji'ah? Dianggap muslim yang sempurna keimanannya. Itu pemahaman Murji'ah. Ya. Al-aslur rabi', prinsip yang keempat. Wujubu ta'ati ulatil umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Wajibnya mentaati penguasa kaum muslimin selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati ulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin fa idza amaru bima'siyatin fala tajuzu ta'atuhum fiha. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin selagi mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan mentaati mereka pada kemaksiatan tersebut. Wa tabaqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha, dan tetap mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf. Amalan biqaulihi ta'ala, jelas ya? Kata beliau, wa tabaqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha. Wajib mentaati penguasa pada perkara yang ma'ruf dalam selain kemaksiatan. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri minkum. Ulil amri mencakup penguasa, mencakup ulama. Ulama juga wajib ditaati. Gurunya antum wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Kenapa? Dikarenakan gurunya antum termasuk muallim, ya, pengajar antum. Bahkan mereka para ulama mengatakan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, guru lebih wajib ditaati dibandingkan orang tuanya antum.
yang berkaitan dengan ilmu, gurunya antum lebih wajib ditaati dibandingkan orang tuanya antum. Contoh, kata gurunya antum, nah, gurunya antum ngomong, masuk pondok tanggal 1. Kata abinya antum, tidak usah lah, masuk tanggal 2 baik. Kita kondangan dulu ke dusun. Antum taati orang tua atau taati guru? Hah? Taati orang tua. Itu teori. Secara prakteknya antum ngomong sama umi antum, sama abinya antum. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, izin dulu Ustaz. Masih nak mudik. Ya. Masya Allah. Tapi kebetulan pula setiap antum tuanya antum lagi berchatting sama anak itu ya. Kadang anak tuh lagi ada aktivitas lain. Jadi balasnya tuh lagi tidak konsentrasi, cuman jawab iyo. Tahu-tahu izinnya ngomong sehari, tahu-tahu 2 hari baru balik ke pondok, 3 hari ya pasti apalagi yang sering kalah izin tadi. Anak itu dalam satu sisi kadang kasihan sama antum, kasihan wong tua antum. Tapi upayakanlah disiplin ya. Rata-rata kalau masuk pondok molor terus. Padahal sudah dibuatkan aturan sama ustadznya. Yang tidak molor itu paling dikit sekali. Yang lainnya banyaklah molor. Nah, itu juga tidak bagus ya, kebiasaan seperti itu tadi. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun. Dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Wa yarawna anna ma'siyatal amir al-muslim ma'siyatan lir rasul. Dan ahlus sunnati wal jamaah memandang bahwasanya maksiat kepada penguasa muslim adalah maksiat kepada Rasul. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuti'il amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Rasul mengatakan, siapa yang taat kepada penguasa berarti dia telah mentaati aku. Barang siapa yang mentaati penguasa berarti mentaati aku. Barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa berarti bermaksiat kepadaku. Wa yarawna as-salah khalfahum wal jihad ma'ahum wad du'a lahum bis-salah wal istiqamah wa munasahatahum. Dan ahlu sunnati wal jamaah berpandangan salat di belakang penguasa. Salat di belakang penguasa. Kalau penguasa ngajak salatnya tanggal 22, antum salat tanggal 22, jangan salat tanggal 21. Ya, itu tadi salat idnya. Wal jihad ma'ahum, jihad bersama penguasa, bukan memerangi penguasa. Wad du'a lahum, mendoakan kebaikan kepada penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa li sultan. Kalau seandainya aku punya doa mustajab, tidak akan kupakai doa tersebut melainkan dalam rangka mendoakan penguasa. Lalu beliau ditanya, ya Abu Ali kaifa dzalik, wahai Abu Ali, kenapa kok bisa seperti itu? Kata beliau, kalau penguasa baik maka baik juga negeri dan masyarakat. In saluhal amir saluhal bilad wal ibad. Kalau penguasa baik maka baik pula rakyat dan negerinya. Dan ahlus sunnati wal jamaah juga mendoakan penguasa agar istiqomah, dan juga ahlus sunnati wal jamaah ada upaya untuk menasihati penguasa. Satu bab lagi ya ikhwan. Al-aslul khamis, prinsip yang kelima, tahrimul khuruj ala ulatil muslimi wala ala ulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Prinsip yang kelima, haramnya memberontak terhadap penguasa kaum muslimin apabila mereka penguasa tersebut mengerjakan penyelisihan selama penyelisihan tersebut masih di bawah kekufuran. Tidak boleh antum memberontak, tidak boleh demo, haram. Demonstrasi unjuk rasa tidak diperbolehkan karena akan merusak fasilitas umum.
Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah tahrimul khuruj ala ulati umuril muslimin. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah haramnya memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Idza takabu mukhalafatan dunal kufri li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyatin ma lam yahsul minhum kufru bawahin. Selama pemerintah tersebut tidak melakukan kekufuran, meskipun mereka melakukan penyelisihan dan penyelisihan tersebut masih di bawah kekufuran, ya, dikarenakan perintah Rasul SAW untuk mentaati penguasa tadi pada selain kemaksiatan. Selama penguasa tersebut tidak muncul dari mereka kekufuran yang nyata. Bi khilafil Mu'tazilah alladzina yujibuna al-khuruj 'ala al-a'immah. Berbeda dengan Mu'tazilah atau Khawarij yang mewajibkan memberontak terhadap penguasa. Idza takabu syai'an minal kaba'ir. Tatkala mereka mendapati penguasa mengerjakan dosa besar. Walau lam yakun kufron, meskipun dosa tersebut bukan kekufuran. Kata Mu'tazilah, penguasa kalau mengerjakan dosa besar wajib diberontak, wajib digulingkan. Wa ya'tabiruna hadza minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan mereka golongkan memberontak terhadap penguasa dimasukkan dalam kategori prinsip mereka yang 5. Mu'tazilah punya 5 prinsip dikenal al-usul al-khamsah. Ya, prinsip yang 5. Apa itu? Di antaranya mereka menyebut al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa maksud prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Al-khuruj 'ala sultan idza takabu maksiatan, yaitu memberontak terhadap penguasa kalau penguasa tersebut mengerjakan suatu dosa. Wal waqi' anna amal al-mu'tazilah hadza huwa a'dhamul munkar. Kenyataan yang ada bahwasanya tindakan Mu'tazilah tersebut adalah tindakan kemungkaran yang besar. Lima yatarattab 'alaihi min makhatir 'azimah min al-fawda wa fasadil amri wa ikhtilafil kalimah wa tasallutil a'da. Dikarenakan tindakan memberontak terhadap penguasa itu bisa menimbulkan sekian banyak perkara-perkara yang membahayakan yang sangat besar. Minal fawdha berupa kegaduhan, kerusuhan, dan rusaknya urusan. Itu kalau ada demonstrasi bisa aktivitas terganggu, ya. Waqtilafil kalimah, akan terjadi perbedaan dalam kalimat kaum muslimin. Wa tasallutil a'da, dan juga bisa menyebabkan musuh yaitu orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan malam esok. Mudah-mudahan besok malam bisa selesai risalah ini tadi. Naktafi bihadzal qadar. Coba